Analisa teknikal kripto 6 Juni 2022. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini itu BTC breakout cukup tinggi ya kalau kita lihat dari time frame 1 jam. Nah, jadi di time frame 1 jam ini itu ada apa namanya pola bear flag untuk yang kemarin-kemarin gitu ya. Dan hari ini dikonfirmasi breakout gitu. Jadi ya cukup bagus ya pertanda secara time frame kecil itu ada apa namanya bullish skenario gitu. Nah, bagaimana dengan time frame yang agak besar? Kalau misalnya dari 4 jam gitu ya. Nah, kalau dari 4 jam itu kita melihat juga memang ada bear flag yang cukup besar gitu. Sayangnya gitu ya. Ini saya coba jadikan satu dulu ya. Nanti itu kita kembali lagi ke sana. Nah, ini belum breakout gitu. Jadi memang mantul di support bear flag-nya aja sebenarnya gitu ya dari kemarin-kemarin. Banyak sideways di sini dan hari ini begitu opening gitu jam 7 tadi itu langsung naiknya cukup tinggi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini? Kalau kita lihat dari secara volume itu dari terutama weekend kemarin gitu ya, itu volumenya kecil sekali. Nih bisa dilihat. Agak kurang ini ya. Bisa zoom sedikit. Nah, oke. Dari misalnya tanggal 4 itu tanggal 4 itu kan berarti weekend ya, udah mulai weekend itu sideways terus. Nah, itu kecil sekali. Volumenya itu kecil sekali. Nah, baru tadi dari jam 7 baru dia langsung terbang tinggi, naik tiba-tiba gitu volumenya. Nah, ini jadi nggak heran gitu ya kalau misalnya BTC tiba-tiba naik. Nah, kenapa apa namanya volume saya pun sudah melihat gitu volume di weekend itu biasanya misalnya 300 juta dolar gitu ya, ini bisa turun sampai 100 juta dolaran gitu ya. Jadi memang di weekend itu banyak orang yang keluar dari market gitu. Nah, ini pun sekarang sebenarnya belum apa-apa gitu ya, belum kalau misalnya kita bandingkan dengan volume kemarin penjualan di sini itu pun masih kecil sekali. Jadi belum pulih ke asalnya gitu ya bisa dibilang. Nah, kalau dilihat lebih lanjut memang ini di MA20 ini apakah misalnya memang nanti ada kenaikan lagi volume di sini, nah itu baru pertanda bagus. Kalau untuk sementara secara volume itu ya masih masih apa namanya masih belum ada konfirmasi yang sangat bagus gitu ya. Apalagi kalau kita lihat secara 4 jam memang belum breakout di resisten bear flag ini. Resistennya ini di sekitaran 32.500-an lah. Kalau misalnya memang tembus ke sana, ya itu baru pertanda yang sangat bagus ya, karena volume pun pasti mendukung. Nah, kalau dilihat dari MFI pun ini sudah hampir ke arah oversold gitu. Sorry, overbought gitu ya. Jadi kemungkinan ada apa namanya penurunan penurunan di sini gitu ya mungkin ke arah apa namanya kalau misalnya kita lihat time frame agak besar ini ya ke 3600-an supportnya itu. Jadi ya itulah kalau dilihat dari time frame besar walaupun time frame kecil misalnya kita lihat dari 15 menit itu sudah berada di atas VWAP-nya gitu ya. Nah, di atas VWAP terus di sini gitu. Nah, jadi mungkin ya retrace ya sekitar ini 30.800. Nah, tadi 30.600 ya, mirip-mirip lah sekitaran situ. Nah, kalau misalnya mau ngelong, mungkin posisinya ya di situ lihat lagi dia breaknya cukup nggak gitu ya. Apa namanya dalam arti koreksinya itu breakdown parah nggak gitu. Dan dilihat secara volume juga apakah memang mendukung untuk di long lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi apakah sekarang waktunya tepat untuk short? Nah, kita coba konfirmasi dengan data. Seperti biasa ya, kalau data ini sebenarnya lebih kebanyakan ke arah bullish sih kalau saya lihat. Jadi untuk Fear and Greed pun naik 3 poin. Itu kan pertanda bullish ya. Kalau on-chain masih setengah-setengah nih, tapi memang lebih banyak masih bearish. Bagaimana dengan open interest? Kalau kita lihat open interest, aduh sorry. Open interest itu
di BTC-nya itu sendiri ada perubahan sedikit. Nah, tadi padahal waktu saya update di VIP pagi tadi itu cenderung positif semua. Nah, tapi 1 jamnya sudah mulai menurun nih. Mungkin orang udah lihat, wah ini udah cukup tinggi ya, sudah mendekati resisten. Jadi ini apa namanya, ya ngeri lah kalau misalnya kita open interest di, apalagi open posisi long gitu ya. Walaupun kalau dari funding rate ini masih bullish semua. Kalau warna hijau ini bullish ya. Kalau merah itu bearish. Nah, bagaimana dengan long short ratio? Kalau long short ratio ini kita lihat dari misalnya 15 menit dulu. Sudah mulai banyak yang short nih. 1 jam masih banyak yang long gitu ya. 4 jam long, 24 jam apalagi lah pasti lebih ke arah long. Nah, tapi kalau 15 menit sudah mulai ke arah short. Jadi apa namanya, sepertinya orang melihat bahwa wah ini udah mendekati resisten, nggak bakal kuat naik lagi gitu. Nah, ini kalau secara teknikal ya pasti bullish lah ya kalau dilihat 1 jaman. Kalau dilihat secara preset indikator itu netral 1 harinya 4 jam buy, 1 jam buy, 15 menit juga masih buy. Jadi kan memang masih dominan ke bullish. Nah, jadi apakah nge-short? Jawabannya kalau saya sih belum gitu ya. Walaupun ada pertanda mungkin akan koreksi ya, kecuali memang scalping cepat. Cuman menurut saya sih risk rewardnya memang apa namanya agak-agak berbahaya gitu ya resikonya, karena memang posisi bullish gitu. Saya agak apa namanya kurang setuju untuk short koin yang lagi bullish. Nah, terutama yang bullishnya itu BTC gitu ya. Kalau yang lain ya masih oke. Kalau BTC itu lebih lagi bahaya. Berarti kemungkinan saya akan menunggu ke arah long, tapi posisinya waktu koreksi. Mungkin di sini 3800 atau yang tadi 3600 sambil melihat volume apakah mendukung atau tidak gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau dari segi apa namanya time frame besar kan tadi soalnya masih ada bias apa namanya ya netral lah ya, kita nggak ngomong bearish 4 jam tadi, bias netral saya bilangnya karena kita masih berada di bear flag-nya, belum breakout gitu. Dan kalau kita lihat berapa kali itu waktu sampai di resisten langsung ditolak gitu ya. Tolaknya itu cukup parah lagi. Nah, ini makanya apakah akan sampai resisten? Ya saya harapkan justru malahan memang ini koreksi dulu baru naik lagi. Jangan langsung naik dengan signifikan terus, karena biasanya naik dengan signifikan itu penurunannya juga signifikan gitu. Jadi pelan-pelan harusnya. Walaupun memang kemarin itu apa namanya volume memang kurang bagus gitu ya. Jadi ini banyak yang memang akan mengambil likuiditas atau volume gitu. Makanya saya lebih cari ke bawah dulu nih. Jadi kalau bisa dia koreksi dulu baru kita ngelong. Nah, harapannya ya bisa tembus ke inilah kalau kita sudah punya posisi long gitu ya, atau spot ya sama aja kok. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Semoga memberikan gambaran gitu. Kalau secara makro sebenarnya belum banyak perubahan. Malahan saya lihat kalau apa namanya berita-berita mungkin akan saya bahas untuk apa namanya video setelah ini gitu ya, karena sudah lama juga saya nggak bahas update berita-berita gitu. Nah, itu apakah negatif positif nanti saya akan apa namanya bahas di sana ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Stay safe di market tentunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen dan share juga kepada teman-teman lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you. Bye.